Pelaksanaan penyimbasan. Selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak atau Ibu sekalian yang telah hadir dalam mengikuti pelaksanaan penyimbasan. Orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Sebelum saya melanjutkan sepatah kata, terimalah salam kami dalam bahasa daerah Nias kita, Yahoo. Bapak atau Ibu sekalian, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Nama saya Maniati Tafunau SPD, unit kerja SD Negeri nomor 078439 Mehaga, Kecamatan Sumambara, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, program ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Semoga Bapak atau Ibu sekalian telah dalam keadaan siap untuk mengikuti program ini, yaitu pelaksanaan penyimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Bapak dan Ibu sekalian, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah mendasar dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar atau literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar, mengajar, dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. 1. Asesmen kompetensi minimum AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerasi siswa. 2. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. 3. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Guru belajar seri asesmen kompetensi minimum terdiri dari 2 tahap, orientasi dan bintek, serta penyimbasan. Saat ini Bapak atau Ibu berada pada tahap penyimbasan, di mana pada tahap ini Bapak atau Ibu didorong untuk saling belajar dengan guru yang lain. Dalam hal berbagi pemaparan,
singkat tentang program terutama pada pelaksanaan berbagai praktik pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari pemaparan singkat tentang asesmen nasional. Bapak atau Ibu, program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Di antaranya, 1. Berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. 2. Adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. 3. Guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. 4. Guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Bapak atau Ibu sekalian, untuk lebih jelas bahwa pada tahun 2021 ini asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional UN sudah tidak lagi diberitahukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini, diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tidak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pembelajaran dan nilai ujian akhir, apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Bapak atau Ibu sekalian, selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad
21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu: 1. Bermain dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. 6. Gotong royong. Untuk itu penting bagi guru dan mengikuti pelaksanaan pembebasan, pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Hal ini yang diharapkan sebagai peningkatan hasil pembelajaran siswa, capaian kompetensi siswa secara holistik. Inilah yang ingin dievaluasi melalui asesmen nasional. Selain itu, Bapak dan Ibu sekalian, beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Pertama, butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tidak tinggi serta kompetensi lain yang relevan dan abad 21 sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui UN saja. Kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir di jenjang pendidikan lebih sebagai asesmen of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai asesmen for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk
mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Pemberlakuan asesmen nasional ini merupakan sinyalemen yang kuat dari pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Dan dari ketiga poin tersebut, maka sesungguhnya yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi asesmen nasional adalah pemahaman mengenai tujuan dan manfaat asesmen nasional serta implikasinya yang perubahan praktik dan strategi pembelajaran di kelas. Siswa guru, orang tua, kepala satuan pendidikan tidak lagi direkomendasikan untuk berlatih soal-soal persiapan AKN sebagaimana penilaian yang berbasis ujian. Bapak dan Ibu sekalian, untuk lebih jelas bahwa asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM di tiap satuan pendidikan. Asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta di kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir tingkat 2, tingkat 4, dan tingkat 6 program kesetaraan. Bapak dan Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan kita yang pertama, mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagaimana siswa? Nah, hal ini terkait dan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan mementahkan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Dan pertanyaan yang kedua, mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan 11? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran
di setiap satuan pendidikan murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Bapak dan Ibu sekalian, sampai disinilah pemaparan singkat tentang pelaksanaan program asesmen nasional yang sebentar lagi kita langsung mempraktikkan cara mengikutinya dan mengerjakannya di aplikasi melalui SIM PKB masing-masing. Bapak atau Ibu guru sekalian, terima kasih. Baiklah, Bapak atau Ibu sekalian, langsung saja silahkan dibuka aplikasinya, baik yang menggunakan laptop maupun Android. Pertama, sambungkan dulu WiFi atau hotspotnya bagi yang memakai laptop. Selanjutnya, setelah itu bukalah aplikasi Chrome atau Google. Selanjutnya silahkan ketik SIM PKB. Kalau sudah siap, pilih masuk. Dan kalau sudah siap, isikan di dalam kolom pertama, yaitu akun SIM PKB Bapak atau Ibu, dan di kolom yang kedua masuk passwordnya. Setelah itu klik login atau masuk. Apabila ada yang perlu dibantu, bagi yang sudah terbuka SIM PKB-nya, silakan klik selengkapnya. Sudah. Di bawah gambar silakan klik selengkapnya yang berwarna kuning. Klik daftar seri AKM. Klik daftar bagi yang masih belum mendaftar. Dan klik mulai bagi yang sudah mulai jadwalnya. Bapak atau Ibu sekalian, selama beraktivitas, terima kasih. Ini kan sudah sampai ini. Terus ini mana yang diklik? Ini. Baik aja ya. Iya, Pak. Oke. Makasih ya. Iya, Pak. Baik Bapak, Ibu, kalau ada pertanyaan coba ditanya. Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pelaksanaan pembahasan orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ya Om.